Topik kita masih pada hal yang sama, hati-hati pencemaran. Bilang sebelah kiri kananmu, hati-hati pencemaran. Bahaya pencemaran. Ya, saya tidak usah ulang lagi, saya hanya dorong Anda miliki kasetnya. Karena pagi tadi khotbahnya saya tidak akan ulang sore supaya kita tidak berkepanjangan lagi. Selesailah malam ini, saya masih sisa satu poin yang saya gantung. Nah, pencemaran itu bisa terjadi disebabkan karena apa? Disebabkan karena ada tumbuh keserakahan hidup. Minggu lalu kita telah bahas, ada keserakahan. Dan semua itu sudah jelas saya bahas. Kalau toh ada kurangnya bukan berarti itu tidak atau diabaikan. Hanya saja memang kita tidak mau tarik terlalu panjang. Dan yang kedua, pagi tadi kita mulai menyentuh, menarik buat saya dari pembacaan kitab. Saya tentu bersemangat baca ulang lagi, nggak apa-apa. Kita mulai supaya nggak terlalu membingungkan poin yang kedua ini. Ya, Alkitab katakan menarik buat saya di dalam Bilangan pasal 26, saudara tolong perhatikan. Bilangan pasal 26 ayat 60 berkata seperti ini, pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eliezer dan Itamar, kesemuanya itu adalah keturunan para imam. Satu ketika ayat 61, tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing kepada Tuhan. Bayangkan, api yang asing itu bisa menyebabkan kematian. Dan orang-orang yang tercatat dari mereka berjumlah 23.000 orang. Semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas. Sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel. Karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah Israel. Satu generasi ke generasi yang lain. Manakala ada penyebab generasi yang pertama berakibat kepada generasi berikutnya. Apa yang dimaksudkan itu? Apa yang engkong kita lakukan, terkadang cucu kita yang ngalami, engkong kita yang lakukan, cucu kita yang ngalami. Anda bayangkan, ke kita aja udah engkong, papa punya papa baru engkong. Kalau cucu kita, anak kita punya anak, baru namanya cucu. Berapa generasi itu? 5 generasi. Masih bisa menanggung akibatnya. Dan inilah terjadi. Itulah sebabnya hati-hati. Pencemaran itu bisa hukumnya menurun. Ya, hukumnya linear, terus ke bawah. Sampai kapan? Jelas saja Adam dan Hawa sampai hari ini tuh masih ada dosanya. Kalau enggak kita enggak perlu gereja tuh. Anak-anak muda, ya anak-anak muda sekarang Anda mesti ngerti. Oke lah kita tidak tahu apa yang diperbuat oleh nenek moyang kita. Tapi paling tidak sampai kepada era kita. Putus. Kita keluar dari relnya garis turunan. Manakala kita dilahirkan kembali menjadi milik Kristus. Maka keturunan kita adalah keturunan Abraham. Bukan Abrahau. Kalau di Jakarta saya pernah ngomong, Abraham bukan Abrahau. Jemaatnya bingung, apa ya Abrahau ya? Terus sini kok ada yang tahu ya? Kok diam-diam saja, apa itu Abrahau? Nggak ada yang ngerti juga ya. Abrahau itu saudara kembarnya orang bodoh ya. Ya, Abrahau itu nggak bisa buat apa-apa. Saya nggak ngerti kenapa kok orang istilahkan Abrahau. Abrahau itu orang yang tak bisa buat apa-apa. Itu bahasa mana? Bahasa orang daerah. Ya, saya dapatkannya dari orang Pontianak. Itu Brahau loh katanya. Belahau atau Brahau? Saya salah ngomong berarti bukan kalian yang salah, saya yang salah. Ya sama-sama lah ya. Jadi Belahau. Hau-hau. Apa sih artinya itu? Bodoh ya. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Nah, saudara, manakala kita hidup di dalam kehidupan kita yang normatif, berarti kita hidup diwarisi dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa telah keluar dari kehendak Bapa.
maka ia menanggung atau menerima dosa. Ia menerima dosa dan diwariskan kepada keturunannya yang menanggung dosa. Siapa keturunannya? Ya, kalau yang punya menganut teori Darwin ya bebas. Kan Anda bukan teori Darwin kan? Nenek moyang kita siapa? Iya kan? Ahok ditanya, Ahok lagi. Ya karena si Ahok suka di TV sih ya. Ahok ditanya sama Deddy Corbuzier. Deddy apa? Corbuzier. Ahok, katanya kamu doyan pisang. Iya toh, ya tanya ya. Karena saya juga doyan pisang, saya nggak ditanya tuh heran. Karena nggak ada yang tahu saya makan pisang. Si Ahok ini doyan pisang. Setiap hari di mobilnya juga ada pisang, kantornya ada pisang, di rumah ada pisang. Kenapa? Dia jawabnya sederhana, dia bilang belum pernah monyet kena stroke. Belum pernah monyet kena stroke. Nah artinya apa? Ya monyet makanannya pisang, jadi dia nggak mau kena stroke juga. Aku pikir ini keturunannya teori Darwin apa? Oh enggak. Ahok keturunan Adam. Nah hanya saja sekarang ia telah dilahirkan kembali menjadi keturunan Abraham. Nah kita mulai lagi ke sini lagi. Di sini dikatakan bahwa Nadab dan Abihu mati. Ia membawa persembahan api asing. Apa itu api asing? Api asing pagi tadi saya sudah jelaskan. Apa sih kolerasinya dengan kita hari ini? Kita kan tidak datang bawa api. Maksudnya apa api itu? Begini saudara, bahwa manusia dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan dari debu dan tanah. Maka Tuhan memberikan nafas kehidupan. Nefas itu bukan nafas ya. Dalam Alkitab ditulis nafas kehidupan. Sebenarnya mengacu kepada bahasa aslinya nefas itu adalah jiwa. Saudara, yang dikatakan nefas itu sebenarnya ada satu bagian lagi, nefas yang hidup berarti jiwa yang menghidupkan, roh dan jiwa, pikiran dan perasaan di situ. Nah, mengapa Tuhan menciptakan manusia mempunyai jiwa dan roh? Kenapa? Karena manusia memiliki mandat dari Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, Alkitab katakan pada mulanya kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 2, gak usah dibaca, Anda baca di rumah saja. Pada mulanya di situ dikatakan belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada apa-apa. Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Tuhan membentuk sebuah kehidupan di semesta alam ini. Semesta alam ini belum ada manusia, setelah sudah ada kehidupan lain-lainnya. Apa diantaranya? Gunung semuanya sudah selesai, harus ada orang yang mendominasinya. Di KPG itu diajarkan. Mendominasinya artinya apa? Dominion atau Basyela atau Hamdaka. Artinya menguasainya. Siapa? Yaitu manusia. Menguasainya di ayat di dalam Kejadian pasal pertama 26 dikatakan mari kita menciptakan manusia serupa segambar untuk menguasai atau berkuasa. Kata berkuasa itu namanya dominasi atau dominion. Artinya apa? Menguasai atau merajai dia. Untuk apa merajai dia? Supaya bumi ini ada satu kerajaan. Sorga nggak perlu kerajaan. Kenapa? Karena sorga tempat diamnya sang raja. Bumi inilah punya. Karena apa? Ada ciptaan Allah, perlu ada yang mengelolanya. Yaitu manusia. Supaya pada saat kita mengelola, manusia pertama mengelola bumi ini, menggunakan apa? Menggunakan rasionya, pikirannya. Berpikir bagaimana cara mengembangkan. Maka kalau orang yang dari ilmu eksak ya berarti ada namanya ilmu alam, berpikir.
Bagaimana kita mengembangkan bumi ini? Tidak cukup hanya berpikir, ada namanya rasa. Nah, kalau rasa ini sudah mulai berhubungan dengan hati nurani. Pada mulanya semua clear. Belum ada datangnya setan. Waktu dia mulai merasa, maka roh manusia itu berhubungan dengan Allah. Roh manusia berhubungan dengan Allah karena di dalam roh manusia, masih ingat gak? Roh manusia memiliki 3 dominasi di dalamnya. Relationship, intuisi dan nurani. Dia punya hubungan dengan Tuhan, itu roh kita. Kemudian Tuhan bicara, intuisi, merasa. Ya kan? Kemudian dia merasa, nur menerangi hatinya, maka pikirannya mulai memerintahkan kepada tubuh. Yang ada rasa, ada kebutuhan, dan ada namanya SDM. Kita tahu SDM itu sumber daya manusia ya. Betul nggak? Tapi saya temukan SDM-nya sumber daya manusia juga. Yaitu self-defense mechanism. Artinya ada satu mekanisasi tubuh kita yang secara otonom. Yang digerakkan oleh memori saraf kita. Yang direkam lewat pemahaman kita dari mana? Dari Tuhan atau dari hantu? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, semua berpusatkan dari Tuhan. Terlalu berat gak dimengerti Bapak Ibu? Saya berharap kalau Anda bisa ngerti bilang amin gitu aja. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, roh manusia punya hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kitab Kejadian berkata, jangan sekali-kali kamu makan buah pengetahuan. Ini sebuah instruksi. Tuhan memberikan manusia hidup bebas, tetapi tidak bebas kita hidup di dunia ini. Ada aturan-aturannya. Jikalau kita melanggar aturannya, ada konsekuensinya. Nah itulah dikatakan semua boleh kamu makan. Kalau toh kamu ragu-ragu, nanya aku dulu dong. Mestinya begitu kan. Saya kira adalah ditulis seperti itu. Cuman tak tertulis dalam Alkitab aja. Kita pesan sama anak-anak juga begitu. Jangan kamu main-main ya. Ini bahaya. Tapi kalau kamu dekat-dekat sana mau buat sesuatu, tanya dulu sama papa. Nah biasa kan begitu. Pasti Tuhan juga ngomong begitu. Tetapi pada satu ketika Hawa main-main di situ tapi nggak nanya-nanya sama Tuhan. Yang membisikkan buat dia siapa? Hantu. Padahal Tuhan bilang jangan, hantu bilang apa? Lu makan aja, Tuhan takut lu nanti sama seperti Tuhan. Nah itu aja sudah ngerti. Kalau kita mengerti kebenaran, kita sudah nggak mau lakuin. Kalau ada seseorang datang kepada kita, ayo kita pergi nonton. Enggak papa gue bilang jangan. Itu film gak cocok buat gue. Terus teman kita, enggak. Papa lu takut. Nanti lu tahu lu pinternya lebih dari papa lu. Atau sama pinternya sama papa lu. Itu mestinya kita sudah ngerti tuh. Ya kan? Mestinya sudah ngerti itu sudah ada penipuan. Namanya ada manipulasi kebenaran. Hawa gak ngerti. Bukan gak ngerti, dia lakonin juga. Diikuti nasihat dan setan itu. Jangan Anda anggap bahwa setan itu mengerikan. Setan selalu menggunakan hal yang sedang menonjol pada saat itu. Sekarang yang saat ini yang sangat menonjol apa? Umpamanya gadget lah. Teknologi komputer lah. Nah itu biasanya dipakai. Nanti di poin yang ketiga. Setan selalu menggunakan hal yang up to date. Saat itu yang up to date siapa? Kata Alkitab, ular itu bukan wanita. Ular itu adalah binatang yang paling cerdik loh.
Kalau kata paling cerdik berarti di antara lainnya di atas rata-rata. Nah, itu yang lagi up to date. Coba kalau dia ngomong sama semut atau semut datang sama Hawa. Aku yakin deh Hawa gak akan dengerin apa. Semut tidak terbilang dalam sebutan itu. Diabaikan saja. Setan ngerti pakai apa. Hari-hari ini setan gunakan apa untuk menjebak manusia. Gak mungkin dia datang pakai jelangkung, kabur kalian. Tengking dia tuh jelangkungnya. Ya apa ya? Pakai jelangkung ditengking. Tapi bisa saja setan datang bawa Alkitab loh. Dia ambil ayatnya. Lalu dia mulai ngomong. Anda percaya dengan apa yang dia ngomong itu? Ketika Anda percaya, nah itulah terjadi namanya penyerongan. Bisa dimengerti enggak? Itulah permulaan masuknya api asing ke dalam kehidupan Adam dan Hawa. Sejak saat itulah terjadi namanya apa? Perpisahan antara Tuhan dan manusia. Perpisahan apa? Perpisahan secara roh. Dan sebab nih ada nih ya, saya ajak kita baca yuk. Pagi tadi kan kita belum baca nih. Ada satu ayat menarik buat saya. Alkitab berkata begini, berfirmanlah, saya belum kasih tahu ayat. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Kejadian pasal 6 ayat 3 berkata seperti ini. Saudara perhatikan, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Artinya kehidupan manusia itu dinubuatkan. Ya, itu destininya. Tuhan katakan 120 tahun. Bilang sama kiri kanan, rupanya kamu masih panjang umurnya. Kalau entah 1 jam lagi mati berarti Anda belum sampai targetnya Tuhan. Nah, roh Tuhan diam dalam manusianya itu sampai segitu. Pertanyaannya begini, ini menarik nih. Nah, waktu Tuhan berkata kepada Adam, Adam kalau kamu makan buah, kamu akan mati. Nah, kita selalu berkata yang mati apanya? Halo, yang mati apanya? Kita terlalu banyak menyimpulkan begini, ya kita tafsirkan yang mati rohnya. Setuju nggak dengan kata itu? Kalau rohnya mati berarti ngapain lagi ini ditulis? Kan sudah mati. Nggak pernah mati rohnya. Berarti manusia ada rohnya kan? Kapan roh itu melekat pada manusia? Kalau bahasa asli namanya ruah. Ruah. Ya, bahasa Ibraninya. Dan pada saat waktu dia memberikan kepada manusia itu satu paket dengan waktu nafas yang hidup. Artinya jiwa dan roh itu melekat. Bilang, jiwa dan roh melekat. Wah, Anda pikir ini pengajarannya berat banget. Coba kita lihat benar gak sih dia melekat? Ibrani pasal 4. Saya mau ajak Anda untuk berteologi sedikit ya. Jangan cuma hanya berkristen aja dong. Supaya nanti Anda ngerti ya. Ini penting, ini dasar, ini pondasi kehidupan kita. Walaupun saya bukan seminar tapi saya berkewajiban untuk mendewasakan. Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata seperti ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Udah sampai sini aja. Firman Tuhan itu bisa memisahkan apa? Jiwa dan roh. Pada mulanya jiwa dan roh itu diberikan satu paket. Tetapi ketika manusia tidak mentaati atau melanggar firman Tuhan, maka yang mati apanya? Hubungan kepada Tuhannya. Roh manusia tidak lagi punya hubungan sama Tuhan. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan dunia. Tetapi rohnya mati? Enggak mati.
Hubungannya saja yang putus. Akibatnya manusia masih mengerti. Kenapa? Masih ada hati nurani. Tapi hati nurani yang tidak memiliki koneksi kepada sorga, tahu ada Tuhan. Tahu ada Tuhan. Tahu kalau buat salah itu dosa. Anda tanya anak kecil. Kalau buat salah dia bilang apa? Dosa. Tapi heran, udah tahu dosa kok dilanggar juga. Udah tahu itu dosa tapi dilanggar juga. Belum nikah cuman itu dosa tetapi dilakonin juga. Nah ini kan udah mulai gak enak kan. Minggu lalu enak itu gak ada hubungan sama saya, perpuluhan saya belum siap. Tapi kalau ini ketemu saya nih, saya suka yang beginian nih. Bilang kiri kan, cuman itu dosa. Waduh, bapak-bapak sama ibu komplain sama saya. Kalau gitu kami cuman gimana? Ya bagi yang suami istri. Saya cuma bertanya, kalau suami istri ciuman itu kan tidak melanggar. Karena itu istrinya. Yang masalah itu kalau ciuman sama istri-istri. Sama juga ada istri, tapi kalau tambah satu lagi jadi istri-istri. Kok cuman dosa Anda tahu nggak apa maksudnya? Kalau orang bule gimana? Nah ini kadang-kadang orang suka bawa saya ke sana sini. Sebenarnya sih jawabnya begini aja, kamu tuh mau apa sih? Kamu cari perkara. Ya kalau kamu tinggal di bule saya nggak usah ngomong. Itu budayanya mereka. Sebenarnya isunya bukan ciumannya, tapi maksud hatimu. Ngerti nggak? Kalau cuman kamu maksud hatinya adalah ingin melakukan sebuah hubungan, itu yang jadi masalah. Kok kesini ngomongnya? Ya, nah saya kembali lagi kepada intinya. Jadi tahukah Anda bahwa sebenarnya manakala manusia jatuh dalam dosa, maka jiwa, pikiran, perasaan ini hubungan sama siapa? Sebab karena dia ingin mengelola bumi ini yang Tuhan berikan kepada dia, ya. Di dalam Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-15 dan terusnya dia katakan manusia, ya, tujuan manusia dibangun untuk menjadi raja dan kehidupan manusia itu mengusahakanlah bumi ini. Kata mengusahakan itu disebut bahasa aslinya namanya ahad. Yang mengusahakan itu adalah tubuh ini, mengusahakan manusia kehidupan ini namanya ahad. Nah, kata ahad itu sebenarnya namanya ibadah. Perhatikan, kerajaan yang Tuhan bangun untuk menguasai bumi ini supaya kerajaannya di dalam kehidupannya sebagai bagian daripada ibadah. Sebenarnya itulah sebabnya kalau kerajaan yang semua kegiatannya itu yang berhubungan dengan Tuhan itu adalah ibadah. Kenapa? Karena roh manusia itu sebagai penyambung. Sebelum putus itu nyambung ke sorga. Roh itu saya boleh istilahkan sebagai fungsi keimamatan. Kalau kita lihat di dalam kerajaan di perjanjian lama, seorang raja di dalam memerintah kerajaannya, ia selalu di dalam semua keputusannya, ia tidak pernah keluar tanpa bertanya kepada imam. Contoh Yosafat kalau mau berperang, di sini adakah para nabi atau para imam? Saul dia nggak bisa berperang. Yang mengangkat Saul itu adalah Tuhan melalui imam. Yang melantiknya adalah imam. Maka itu disebut teokrasi. Pemerintahan Allah yang dimandatkan kepada manusia. Imam itu menerima kebenaran. Roh kita itulah sebenarnya fungsinya sama.
Ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya sudah tidak lagi punya hubungan dengan Allah, maka Tuhan pakai imam. Setiap ada apa, tanya pada imam. Sebenarnya pikiran, perasaan, kehendak kita mau melihat sesuatu, mestinya kita sesuai dengan roh kita. Yang punya hubungan dengan Tuhan. Jikalau kita punya roh, punya hubungan sama Tuhan, semua apa yang kita lakukan itu sebuah persembahan kepada Tuhan yang berkenan. Tetapi manakala roh kita tidak punya hubungan sama Tuhan, kita lakukan sesuatu berdasarkan keinginan kita yang bukan kehendak Dia, dan itu namanya kekejian bagi Tuhan, dan itu disebut api yang asing. Bisa mengerti enggak? Contohnya Harun. Ini Nadab dan Abihu bawa api asing itu karena terwarisi oleh bapaknya. Waktu Musa naik ke atas gunung, di Gunung Sinai, dia minta mereka tunggu di bawah. Pesannya tunggu. Tidak suruh buat apa-apa. Itu kata Musa. Perintahnya tunggu saya mau naik ke atas. Di situ ada dua kelompok manusia. Yang satu nama Yosua, yang satu namanya Harun. Yosua setia menantikan. Nggak mau tahu apa yang dibuat oleh Musa. Dia tunggu saja. Beda sama Harun. Harun terdesak oleh keinginan rakyat yang biasa melihat korban-korban sajian di Mesir. Ini kebiasaan manusia. Sehingga dia tidak lagi menanyakan itu kepada Musa, tetapi atas dasar keinginan rakyat dia lakonin, dia bikin lembu, lalu mereka mulailah ibadah. Anda tahu berapa banyak, hampir semua bangsa Israel pada saat itu beribadah kepada ilah-ilah. Dan apa yang terjadi? Alkitab saya mencatat semua keturunan dari sana habis ditelan sama bumi. Enggak masuk tanah perjanjian. Pada Tuhan berjanji. Hal seperti itu dialami oleh Yosua ketika ia memerintah membawa bangsa Israel keluar. Jangan ada yang bawa kekejian sebagai persembahan api asing. Keturunan Akhannya dengan keluarganya. Akhannya mengambil barang-barang yang tidak boleh. Dia bawa masuk, apa terjadi? Dan saat itu kekalahan bagi bangsa Israel. Dan itu gambar-gambar. Kenapa? Mereka tidak lagi mau mentaati roh. Karena waktu itu pemerintahan Allah melalui para imam. Karena roh sudah tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Karena sudah terputus. Hanya diam dalam manusia selama manusia itu masih hidup. Saul juga sama. Imam berkata, Imam Samuel, jangan buat apa-apa. Anda kalau baca itu ada dalam 1 Samuel, pasal yang ke-10 itu terus Anda akan ketemu. Saul jangan lakukan apa-apa. Nanti aku datang. Karena yang punya tugas penyembahan itu adalah Samuel. Apa kejadiannya? Saul diangkat jadi raja karena kehendak rakyat. Karena rakyat melihat ada begitu banyak kerajaan punya rajanya. Lah Israel yang gak punya raja. Rakyat minta sama Samuel, cari raja buat kami dong. Lalu Samuel berdoa, Tuhan bilang, ya angkat saja raja karena mereka mau. Dan itulah demokrasi pertama kali terjadi. Diangkatlah Saul. Walaupun Saul itu diurapi sama Samuel, dikehendaki Tuhan juga, diurapi sama Tuhan juga. Tapi itu kehendak manusia. Sesuatu yang diinginkan oleh manusia itu sangat berpotensi. Walaupun Tuhan turut campur tangan di dalamnya, tapi berpotensi jatuh dalam dosa. Pergumulannya lebih berat. Contohnya kalau kita nikah. Kita begitu nafsuan banget sama cewek ini atau cowok ini. Tuhan izinkan gak? Izinkan juga. Diberkati gak? Diberkati juga. Kudus juga. Tapi potensi
ya, berpotensinya lebih tinggi masalah dalamnya. Kenapa? Beda keinginanmu sama keinginan Tuhan. Kalau keinginan Tuhan itu diam-diam lagi tidur muncul tuh Hawa. Maka itu anak-anak muda dengerin baik-baik yang satu ini. Saya hanya berpikir begini, kenapa ya Family Care tidak laksanakan sambungan love, sex, and dating, pada kemarin baru buka pintu, masuk dalamnya belum. Penting loh anak-anak muda. Terus kamu lihat ada Amoy cantik, saya mau sama dia. Salah nggak? Enggak juga sih. Enggak. Diberkati juga sih. Sembarangan ambil gimana? Iya, pasti Tuhan juga izinkan juga kalau kamu mau. Itu kan kedegilanmu. Diberkati gak? Diberkati, cuman risikonya lebih tinggi gitu. Penyesuaiannya lebih berat gitu. Untuk membangun rumah tangga yang benar-benar Shekinah gitu. Lebih berat. Beda kalau kamu lagi diam tiba-tiba Tuhan kirim. Nah itu ya penyesuaiannya lebih cepat gitu loh. Ya, udah ngerti belum? Nah sama itu rakyat Israel. Pengen punya raja, dikasih tuh si Saul. Dan betul, ketika Samuel pergi, Saul melihat musuh datang, terdesak bangsa Israel, ngeri ngelihatnya ada musuh begitu besar. Lalu bangsa Israel bilang sama Samuel, tunggu sampai kapan tuh? Mirip-mirip sama Musa juga tuh. Musa naik ke atas gunung, ini Samuel pulang. Nggak tahu ngapain dia. Pastilah dia lagi masuk hadirat Allah. Dia nggak boleh menyelenggarakan ibadah. Dia nggak boleh melakukan korban persembahan. Tapi karena desaknya dari rakyat itu, takut rakyat nggak percaya sama dia, menyenangkan hati rakyat. Ya apa namanya istilahnya, pecidra apa namanya? Ya gitulah. Ya dia ikutin tuh. Dia bikinlah persembahan, korban persembahan. Dan datang Samuel bilang, bodoh kamu. Yang kamu lakukan bukanlah yang Tuhan lakukan. Kenapa kalau kita ya roh manusia putus hubungan sama Tuhan hanya mengerti perbuatan baik dan baik, baik dan baik. Ia tidak bisa membedakan baik dan benar. Iya kan? Atau baik dan buruk. Walaupun Anda melakukan sesuatu tidaklah buruk, baik. Tapi pertanyaannya benar enggak? Menyembah Tuhan itu benar enggak? Baik enggak? Baik dong, Tuhan suruh sembah dia kok. Potong korbannya. Good idea. Untuk lakukan ibadah is the good idea. But not God idea. Terlalu banyak kita buat kebaikan-kebaikan. Tapi bukanlah kebenaran. Paham gak saudaraku? Nah kalau kita lakukan sesuatu yang baik tidak benar, itu namanya api asing. Akhirnya apa? Kerajaan Israel hancur. Poin ini saya selesai, saya masuk poin baru. Saya tertarik dengan ini. Beda loh ya. Ya beda. Manakala kalau kita melakukan sesuai kehendak Tuhan. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 saudara perhatikan ayat 27-28. Alkitab berkata. Ibrani pasal 12 ayat 27 saya baca buat Anda. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, saya punya terminologi.
Maksudnya begini, saya punya pengertian. Kok saya ditegur, oh, apa itu Mbak? Yang saya tahu Terminator, terminologi. Saya punya pengertiannya begini ya, saya punya pengertiannya begini. Kalau kita memiliki sebuah ibadah yang benar, ya, beribadah yang benar, maka kehidupan kita diibaratkan sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan. Paham nggak? Kalau kita punya ibadah yang benar, kehidupan kita bagaikan sebuah kerajaan tak tergoncangkan. Nah, maksudnya apa? Di dalam diri kita itu ada jiwa, ada roh, jiwa, dan tubuh. Yang bekerja jiwa atau tubuh. Yang berhubungan, kata kerja selalu berhubungan sama kata benda. Ya Pak ya? Kata kerja tidak bisa bekerja tanpa ada yang namanya kata sifat. Di situ ada pikiran, di situ ada perasaan, dan di situ ada keinginan. Nah, jikalau kita memiliki roh yang telah hidup bersama dengan Tuhan, hubungan sama Tuhan, roh kita, maka kita diibaratkan sebuah kerajaan. Rajanya itu jiwa kita. Bos. Yang mengelola kehidupan kita. Yang memerintahkan tubuh ini. Bos ini mesti tanya sama roh. Saya pakai di sinilah. Karena roh diamnya di hati lah. Dia mesti nanya sama roh. Karena roh punya hubungan sama Tuhan. Anda sudah belajar tentang smart. Berjalan arahan roh Tuhan. Sehingga semua keputusan-keputusan yang Anda putuskan untuk dilakukan oleh tanganmu yang disebut abad, bukanlah api yang asing. Karena Anda tanya di atas. Anda main musik, Anda berdoa, Anda dapat pewahyuan. Walaupun Anda mengimprove dengan gaya yang agak aneh-aneh menurut orang, tapi Anda dapatkannya dari pewahyuan. Anda berdoa, silakan, it's the good. No problem. Ya. Tapi yang Anda lagi lihat di TV, wow. Itu ada pemusik yang lagi tren, dia main mantap kalau buat penyembahan. Dia tiru. Lalu di gereja, itu api asing. Karena kamu dapatkannya dari tiru. Ngerti enggak? Nggak keren deh, malam minggu gua nggak ada pegangan. Masa sih adik gua punya, gua nggak punya, apa kata orang. Pas dia keluar tetangga lagi nganggur juga. Hai, lagi ngapain? Enggak, lagi nunggu siapa? Nunggu goncengan. Udah ada belum? Belum. Ah, gua juga sama nih, ayo sama-sama. Yang penting dapat aja dulu gitu. Itu api asing, artinya apa? Setiap sikap dan kehidupan kita. Ibadah bukanlah kita hanya bertaruh pada gereja. Saat kita ada dalam ruang ibadah. Kecil sekali saudaraku. Ibadah itu adalah seluruh aspek hidup kita. Cara kita membaca Alkitab. Jujur kita jangan munafik. Waktu kita buka Alkitab, apa yang Anda mau dapatkan? Anak-anak muda tahu? Dan para pengkhotbah pun tahu. Para pengusaha tahu. Pasti kita cari yang mendukung keinginan kita. Cari konkodasi. Sekarang gampang. Kalau dulu rada-rada susah. Sekarang tinggal tik keluar semua itu. Semua sesuai keinginan kita. Ya Pak ya? Tapi sebenarnya niatnya sudah gak bagus. Niatnya sudah tidak bagus. Jadi semua sikap kita ini adalah penyembahan. Dagang kita sama juga. Ya. Pagi tadi saya hampir mau ngomong tapi saya tunda sore ini. Saya kenal satu bapak. Hidupnya nih kaya banget. Gimana caranya? Dia beli pasir semen. Tanah semen. Dulu belum ada semen namanya cap roda 3. Indonesia belum produksi semen. Yang ada Asano, Asahi. Dari Korea, dari Jepang.
Waktu itu saya masih remaja, saya bantu nagih. Terlibat dalam konstruksi korupsi itu saya. Bagian nagih juga saya. Yang dijual apa? Semen Asano, asli dari Jepang dari Korea. Asano dari Korea aku tidak salah. Itu dicampur sama tanah semen yang ada di Cibinong, sekarang jadi pabrik semen. Dulu cuma tanah, debu semen juga sih, tapi kan belum jadi semen. Belum diolah, itu dicampur 3:1. 3 sak tanah, 1 semen dicampur, diisi jadi 4 sak semen Asano. Beli plastiknya yang asli, masukin. Jual, harganya agak lebih rendah dari yang asli. Bisa sekolahkan anak. Ke gereja, kasih persembahan. Baik enggak? Baik enggak? Baik itu. Gereja banyak dibangun sama dia kok. Jembatan dia bangun. Ini Bapak, saya kenal banget sama dia. Orangnya luar biasa baik. Semua orang susah ditolong. Tapi melakukan apa? Yang dikerjakan tidak benar. Sampai hari ini keturunan dia tak satu pun yang bangkit menjadi manusia yang sukses. Dalam arti kata baiklah, jangan bilang benar saja. Ada satu yang sudah bertobat, lumayan, karena saya layani. Masalahnya apa? Isunya apa? Isunya setiap sikap kita yang kita putuskan itu adalah ibadah. Jangan kita abaikan. Jikalau kita lakukan keluar dari kebenaran, itulah api asing. Itu bisa turun ke anak dan cucu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan kita abaikan. Pengkhotbah berkata, kalau Anda melakukan kesalahan hari ini, hukuman itu belum datang, bukan berarti Tuhan lupa atau tidak menghukum kamu. Hanya saja belum datang waktunya. Lalu Roma berkata, sebenarnya Tuhan itu bermurah hati, sedang menantikan pertobatan. Jikalau engkau mendengar firman Tuhan hari ini, jangan engkau keraskan hati, segeralah berbalik kepada Tuhan semesta alam. Amin. Terkadang kita banyak dengar. Tapi kita nggak pandai melakukan pertobatan. Contoh yang sederhana. Tahun ini adalah tahun perdamaian. Jikalau hatimu nggak clear, itu api asing, bro. Saya bilang sama teman-teman saya, jangan urusin orang lain, urusin dirimu. Kalau hatimu tidak baik sama seseorang, langsung berdamai sama dia. Gak enak kalau berdamai sama dia. Waktu saya salaman buang muka, gak apa-apa. Lakukan lagi. Lain kali dia buang muka lagi Iya dulu cari muka terus karena terlalu banyak mukanya. Biar dia buang-buang terus lama-lama habis saya bilang. Ya kan terlalu banyak muka. Biar aja dia buang-buang muka. Nanti juga habis tuh mukanya saya bilang. Masa iya Orang-orang seperti itu orang yang suka cari muka. Pengen diperhatikan. Merasa teraniaya. Pengen ada pembelaan. Merasa ketidakadilan, nah itu cari muka. Dan orang seperti itu gak mau berdamai. Dia pengen ada dukungan dulu. Nah itu namanya cari muka lalu buang muka. Hari ini nih, itu kalau masih ada, api asing bro. Saya sarankan kepada semua pemusik-pemuji di tempat sini, saya bilang hati-hati kalian. Kalau Anda punya sesuatu terhadap orang tuamu, adik kakakmu, istrimu, suamimu, tetanggamu, pendetamu, kalau engkau gak beres, manusia tidak tahu. Tapi di sorga tahu dan setan juga tahu. Mungkin di masamu belum hukuman, tapi kan nanti Anda punya anak cucu. Kata Daud, sejak aku muda sampai tua,
Orang yang benar artinya apa? Ibadah yang benar, kehidupannya kokoh tak tergoncangkan. Katakan ibadahnya yang benar. Bisa dimengerti saudaraku? Nah sekarang masuk ke poin yang ketiga deh. Saya mau selesaikan sih sebenarnya. Jadi saya gak mau gantung sini lalu minggu depan tambah lagi. Ya, khotbahnya gak selesai dong ya. Itu di sesi yang kedua. Namanya apa? Api yang asing. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Kita baca yuk Lukas pasal 16 ayat yang ke-15. Masih ada beberapa waktu, selesai ini barang. Lukas pasal 16 ayat yang 15 berkata seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, kita pandai itu membenarkan diri. Pagi tadi saya ditegur sama teman saya. Gara-gara saya nunda satu kalimat pagi tadi. Kenapa? Saya mau ngomong, saya ngeri banget. Karena mata melotot saya. Waktu saya keluar pasti kena ini orang. Maka saya tahan dulu. Daripada saya bikin masalah kan. Sebab karena mirip-mirip. Padahal tujuan saya bukan untuk dia. Sekarang saya hati-hati khotbah. Firman Tuhan itu kan tajam. Begitu saya ngomong, ya kan? Begitu saya ngomong, tujuan saya nggak ada apa-apa, hanya mau mengajar. Tapi karena itu bongkar dosa orang, habis saya dibully. Ya saya cari dong, namanya apa? Jaim ya. Ya jaim juga saya bilang, salah nggak boleh dia bilang. Oh ya. Dan ini loh, kita suka membenarkan diri kita di hadapan orang. Tuhan tahu, saya bertobat. Kemarin olahraga saya sempat juga buat kesalahan. Saking keselnya saya sama orang itu, saya bilang, tuh orang buang muka lagi. Padahal saya bilang, iya karena terlalu banyak mukanya. Saya panggil dia, halo. Tangannya sih kelihatan, tapi mukanya buang muka lagi. Gue dapat ide buang muka dari sana. Dulu buang muka, sekarang buang muka. Dia buang muka terus. Padahal satu kali waktu dia cari muka terus ke rumah saya. Tiap pagi sudah ada di rumah. Lagi ada masalah, lagi cari muka. Sekarang udah gak ada masalah, terlalu kebanyakan mukanya dia buang-buang terus. Gak tahan saya ngomong sama teman-teman. Tuh orang dulu saya bilang, tiap pagi ke rumah saya. Wah ini ngomongnya sih sederhana sekali kan, kelihatannya benar dong. Dia bilang, kenapa tadi mesti ngomong? Saya sedang membenarkan diri saya di hadapan orang. Tapi Tuhan tahu loh, saya itu lagi dongkol sebenarnya sama dia juga. Dia bilang gak bisa, kamu salah. Saya bertobat. Ya, saya bertobat. Saya tahu itu api asing. Ya, api asing. Tapi kalau ini kasusnya bukan api asing. Ini namanya apa yang kamu kagumi. Saya sedang mengagumi sebuah penderitaan. Ngerti enggak? Saya sedang menderita karena ada yang buang muka. Kalau saya cerita banyak orang senang dengerinnya. Karena penderitaan saya Anda kagum. Saya sedang mengagumi. Apa yang saya kagumi itu kekejian buat Tuhan. Kenapa saya jadikan itu sesuatu yang bisa di-expose. Isu yang satu ini adalah jangan mengagumi sesuatu yang terjadi dalam dirimu yang mempunyai potensi untuk kamu jadikan bahan. Dengan kata lain, jangan timbulkan kekaguman yang tidak berdasarkan kebenaran. Kok gak boleh kagum sih Be? Iya. Kalau orang sukses kita kagum. Waduh, Gideon hari ini dia naik mobil kagum.
kagum saya sama dia. Dulu naik motor, salah dulu naik sepeda, salah dulu naik oplet, salah dulu jalan kaki. Habis jalan kaki naik oplet ya gitu ya. Habis naik oplet naik sepeda. Kita semua patungan beli sepeda, bukan patungan, nyicil. Dulu ada kredit sepeda, wih bangga sekali. Hari ini pakai mobil, kagum saya sama dia. Ketika kita mengagumi keberhasilan, itu kekejian. Itu bagian daripada pencemaran. Wush. Kalau kita gak boleh kagum kesuksesan dong. Oh iya. Kenapa? Karena setan cenderung berkuasa di atas kesuksesan. Setan selalu bekerja di area-area yang menonjol. Kalau Anda baca kitab Wahyu dikatakan bahwa si iblis berkuasa di atas pemerintahan. Dia gak bekerja pada rakyat. Kecil sekali rakyat. Dia bekerja di tengah orang-orang yang sedang berkuasa. Gampang buat dia, begitu kena habis semua. Jadi kita gak boleh kagum kepada keberhasilan kita. Saya dulu juga sempat salah. Materialistis. Kita bangun gereja materialis. Kita buat semua ini, saya bertobat. Saya minta pengampunan, minta bos saya, bapak saya doakan saya. Saya datang ke Jakarta, Pak saya salah. Yang saya pikirin gedung yang besar, gereja yang mewah, jemaat yang banyak, alat musik yang bagus, semua yang bagus-bagus. Tidak salah sebenarnya. Tapi kalau itu menjadi standar saya membangun gereja, itu bermasalah, itu materialis. Tuhan tegur saya menarik tentang Musa dan Yosua. Materialis dan idealis. Yang ideal itu kayak Yosua. Kalau kita membangun idealis, pasti kita memperoleh yang namanya material. Kalau kita membangun yang materialis, kita akan kehilangan idealis. Kehilangan yang namanya faktor pengikat yang kokoh itu. Faktor pengikat kokoh itu, idealis itu saya punya pengertian. Walaupun itu ilmu filsafat, tapi saya punya pengertian itu sebenarnya iman. Bukan yang kelihatan tetapi bergantung kepada keyakinan kita. Itulah idealis seperti Yosua. Dia gak usah takut, gak dapat jodoh. Orang mau bilang dia jomblo silakan. Lebih baik kehilangan jodoh daripada kehilangan Tuhan kan. Saya pernah loh ngomong begini sama Nyak. Tanya dia benar gak? Dulu saya gak ngerti tuh, belum punya hikmat. Saya baru terima Yesus pulang ke rumah, saya bilang sama dia, Ma, bukan panggil Ma, hey. Dulu belum ada kata mami itu belum ada. Hey, hari ini saya udah jadi orang Kristen, tahu gak? Hah? Kristen? Yesus? Iya. Langsung dia bilang apa? Cerai, wih. Marah dia. Bapak moyang saya gak ada Kristen. Apa urusannya sama bapak moyang kamu? Dalam hati saya kan. Saya bilang saya ketemu Yesus, saya didoakan, saya sembuh. Hari ini saya sukacita. Wah gak tahu lah ngomong apa, saya gak ada rekam. Intinya tuh terjadi sebuah konflik. Ujung-ujung kalau gitu aku mau pulang aja Pontianak. Silakan. Aku bilang lebih baik aku kehilangan kamu daripada kehilangan Yesus. Tuh bayangin aja tuh. Tapi gak ribut, kami gak berantem. Dia turunkan tas, saya bantuin. Mau pulang Pontianak kan? Ya silakan. Kehilangan istri, dapat Yesus. Gak apa-apa. Yesus bisa kasih istri lagi. Itu pikiran bodoh sebenarnya. Saya gak pikir gitu sih. Intinya senang aja lah. Ya saya gak mau kehilangan Yesus kan. Udah. Saya bilang sama dia, saya mau ke kantor. Saya pergi kantor.
begini aja, kalau betul-betul kamu lebih memilih ya kamu punya keluarga, tunduk kepada dia, tidak suka saya terima Yesus, silakan. Nanti kalau mau pulang saya belikan tiket, telepon saya aja. Ya saya akan kirim tiket. Sampai siang gak ada telepon-telepon. Ya pagi-pagi ya belum sore saya pulang. Saya lihat dulu tasnya di mana. Saya gak cari orangnya. Tasnya udah naik ke atas lagi. Baru saya cari orangnya, berarti ada sesuatu yang terjadi kan. Ada mujizat dalam pernikahan. Oh iya dong, ini kan temanya. Ada mujizat dalam pernikahan. Pernikahan nyaris kandas gara-gara agama kan. Ini ada mujizat, saya cari mana dia. Oh sayang. Loh gak jadi pulang ya? Enggak. Kalau begitu gimana? Ya gimana lagi, ikut kamulah. Gandengan tangan. Pilih Yesus, kamu temukan kembali jodohmu. Kalau kamu pilih jodoh, kehilangan Yesus, mateng lo. Dapat istri, turunan kamu. Bikin kamu mateng, tahu nggak? Ada banyak, kalau saya mau cerita panjang ini. Yang nekat. Mengapa kita tidak boleh kagum? Persoalannya bukan soal kagumnya, persoalannya kepada siapa kamu kagum. Mestinya begini, saya kagum sama nyangga. Lu bayangin aja, ya kan orang boros dia mang, ya pahe banget tuanya, paket hemat, nggak mau tua-tua gitu loh. Ya kan orang-orang kan kaget, ini dikasih makan apa? Jakpo ya? Iya seperti itulah saya bilang. Yang penting dia muda, ya kan? Kagum gak sama istri yang cantik begini? Kagum. Waktu saya bilang kagum, saya pernah ngomong gitu. Tuhan bilang sama saya, kalau lu kagum, gua bikin dia tua nenek-nenek dia. Terus gua bilang, mah, gua bukan kagum sama kecantikan lu. Sekarang gimana? Gua kagum lu adalah wanita satu-satunya Tuhan pilih buat saya. Itu yang gua kagum. Karena itulah Korintus berkata kalau lu punya istri, anggap saja gak punya istri. Bukan berarti lu boleh kawin seenaknya aja lagi. Ini kadang-kadang orang ambil ayatnya begini lah. Kan Alkitab bilang kalau punya istri, anggap aja gak punya istri di luar. Berarti apa? Bebas-bebas lah. Salah itu bro. Maksudnya kalau kita punya istri, kekaguman kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan seorang istri buat saya. Saya kagum Tuhan. Saya punya seorang istri yang kau berikan buat saya. Walaupun istri model kayak begini nih contohnya ya. Tapi Tuhan kasih buat saya. Saya bertanggung jawab merawat dia. Bukan karena saya sayang dia. Tapi karena saya mengasihi Tuhan. Maka kasih itu turun kepada dia. Beda tuh. Nah kekaguman seperti itu. Tapi terkadang kita punya istri, punya anak, istri cantik. Waduh, istrinya dilihatin terus mentang-mentang baru nikah. Jam 5 belum ibadah. Gak apa-apa lu mandi lama-lama aja. Gua tungguin kok. Wah udah setengah 6. Gak usah ibadah, yang penting gua senang lihat lu aja udah sama juga kayak ibadah. Kan Babe bilang. Sikap yang ibadah. Ngeliatin istri juga kayak ibadah. Itu salah lagi konteksnya tuh bro. Itu namanya kagum sama istri kamu. Ya kan? Itu yang dilakukan. Itu yang salah. Atau kita punya kerjaan. Kejar kerjaan terus. Kagum kepada pekerjaan. Lupa sama tugasnya. Itu salah. Nah, ada banyak contoh-contoh saudaraku. Ya boleh naik ke atas. Ada banyak contoh. Ya, ada banyak contoh sebenarnya nyaris buat kita jatuh dalam dosa. Jadi gimana? Kagum kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau berikan pekerjaan buat saya. Ini kerjaan dari Tuhan. Sebagai tanda saya bertanggung jawab pada Tuhan, maka saya harus selesaikan. Kalau saya lalai atas ini, berarti saya telah
membuat pencemaran. Paham gak saudaraku? Kita punya papa, kagum. Walaupun papa kita ngomong Indonesianya kadang-kadang salah. Dia bilang saudara salah, sebut ya saudara. Nggak apa-apa, mau ngomong apa kek, yang penting itu kan papa kita. Kagum, Tuhan kau berikan seorang ayah yang buat saya hormati dia. Jangan kamu bentak dia. Papa ngomong aja nggak becus, ngomong saudara aja saudara. Malu tahu nggak? Udah di rumah aja. Kan gua S1, S3, lu nggak tahu. Kalau nggak ada dia nggak ada kamu. Maka itu saya lihat kesaksian Ahok itu, jadi buat saya, wah saya nggak punya mama lagi, saya nggak punya papa lagi. Untuk saya teleponin tiap hari, saya bersyukur saya punya Tuhan telepon tiap hari. Jadi tiap hari dia nelpon, Ma udah makan belum? Is okay Mam? Karena dia kalau di rumah pakai bahasa Inggris. Yes, okay. Today very happy. Good, dia bilang, God bless you. Selalu. Kemarin aku dengar begitu ceritanya. Yang ngomong siapa? Keluarganya. Dan dia tahu ada orang tua yang aku perlu kasihi, perlu pelihara karena aku tunduk kepada Tuhan. Itu kekaguman. Sama kerja juga. Sama yang melayani begini. Kagum mereka bisa melayani, bisa nyanyi. Tapi bukan kerjaannya. Tuhan kasih dia bisa nyanyi. Tuhan kau berikan aku bisa nyanyi. Bukan saya lebih baik daripada yang lain. Yang lain juga Tuhan beri yang lain. Andi bisa nyanyi. Tuhan terima kasih kau berikan suara buat saya. Saya bisa nyanyi, orang bisa dengar. Dia gak tanya, mic-nya siapa yang beli? Mereka yang beli. Ya kan? Mereka bayar perpuluhan beli mic ini. Harganya puluhan. Kagum Tuhan itu baik. Saya kagum Tuhan mau pakai saya sebagai dokter. Karena Tuhan ini dan buat saya benar saya. Coba kalau saya semuanya mengaku, saya bisa khotbah. Iya, kalau nggak ada jemaat siapa yang benar? Khotbah begini. Nah, sobat itu, kami mesti berdiri. Tapi hati berdiri. Hidup kita ini harus hidup sebagai seorang raja. Pikiran. Roh kita yang berbeda dari dia, kewajiban yang untuk kita melakukan semua aktivitas. Apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Itulah sebabnya saya setuju dengan Anda. Bukan kayu, bukan hanya kata, bukan air mata. Ya udah nyanyi aja lah. Lagunya ini, Rindu yang Dalam. Seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa, ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara. Ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihi-Mu. Seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa, ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara. Ku
Ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihimu. Ku cinta, ku sayang, ku sembah. Selalu Bapa di setiap waktuku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah. Selalu Yesus selama hidupku. Bukan hanya kata, juga air mata, tapi biarlah hidupku menyembah. Seluruh hatiku, seluruh hidupku hanyalah untukmu semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ibadah adalah hubungan batinmu, bukan apa yang kau dapat perbuat, apa yang dapat kau ekspresikan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang idealis, ibadah yang didasari kau percaya kepada Dia. Kalau ibadah yang berdasarkan materialis, kita akan selalu berusaha mencari ibadah yang menyenangkan hati kita. Walaupun itu baik, belum tentu berkenan kepada Tuhan. Ada terlalu banyak yang kita buat sehari-hari hanya menyenangkan hati. Kita pikir itu sudah untuk Tuhan. Tanpa kita sadari sesungguhnya kita sedang menyenangkan diri kita. Dan itulah dikatakan kekaguman akan keberhasilan. Dan itulah bagian daripada pencemaran. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk datang kepada Dia. Akuilah di hadapan Dia apa yang sempat menggeser engkau, yang membuat pencemaran di dalam hidupmu. Malam ini berkatalah kepada Tuhan, kalau ada yang sempat terjadi dan sempat berlabuh di dalam batin kita, di antaranya kita telah menyediakan api yang asing. Kita lebih suka dengan hal-hal yang spektakuler, yang materialis, kehilangan keidealisan kita. Dan yang ketiga, kita telah mengagumi keberhasilan kita. Kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita menggunakan status kita untuk kita mulai menganiaya orang lain. Dengan gaya kita telah menganiaya orang lain. Beberapa hari yang lalu saya sempat diingatkan. Hal kecil itu menjadi kebiasaan saya, tapi ada yang ingatin saya. Ada satu anak Tuhan bilang, saya bersyukur punya bapak seperti Babe. Hal kecil saya belajar dari Babe. Kenapa ya? Saya lihat Babe mau masuk mobilnya. Babe jalan dulu untuk bukakan pintu. Saya sedang membiasakan diri ada seorang wanita yang perlu saya hargai. Saya udah gak punya mama. Waktu saya buka pintu buat anak saya wanita, saya sedang menghargai anak wanita, kamu berharga. Maka jangan rendahkan dirimu ditoel sama orang lain. Ketika Babe ada yang buat kopi, padahal gak perlu orang itu kan anak buah Babe. Selalu kata-kata terima kasih ya. Saya gak tahu kenapa itu ada, hal kecil. Saudara, saya punya status itu sudah tinggi. Saya bentak, saya teriak pun mereka takut. Jangan kagumi statusmu.
Manakala kalau kamu menggunakan dirimu menghargai seseorang, itu satu kemuliaan buat Tuhan kita. Hari ini mungkin Anda belum merasa karena Anda masih belum mencapai sebuah status. Tapi satu hari mungkin Anda sudah dapatkan jabatan yang tinggi. Mungkin di gereja atau di dunia sekuler. Ada banyak orang yang berhubungan sama kita adalah orang yang tidak mempunyai predikat. Bagaimana sikap kita terhadap dia? Dibilang sama saya, di gereja ada satu anak yang terkadang ingin diperhatikan. Mulai dia coba tiap kali datang dia perhatikan. Heran orang ini kenapa suka datang sama Babe. Karena Babe suka ajak bercanda sama dia. Dia merasa dia diperhatikan. Kalau terhadap yang lain, kadang-kadang dia bisa marah-marah. Kenapa? Dia merasa gak diperhatikan. Terkadang kita melihat orang-orang seperti itu, kita bisa menganggap dia tidak baik atau menyusahkan. Saudara, waktu kita mengagumi Tuhan karena dia beri status buat kita. Justru kalau status kita di atas seperti Sakyus bisa turunkan diri kita, itulah yang Tuhan senang. Kadang-kadang kita berkata, siapa aku? Saya tidak puas kalau saya tidak bisa menurunkan orang ini. Dengan kata-kata, dengan sikap. Dan itu api asing Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Saya bawa kita untuk berdoa. Sementara worship menyanyikan lagu ini ulang. Naikkan tangan. Bapak, kau lihat setiap tangan yang terangkat. Kami menyadari pencemaran itu sangat berbahaya. Ada begitu banyak kesempatan buat kami tercemar, sehingga hidup kami tidak maksimal. Tuhan, ampuni kami. Sikap kami yang tidak berkenan kepada Engkau. Malam ini ya Tuhan, kami mau belajar dari hal-hal yang kecil. Setiap pada perkara-perkara kecil, kami akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi Tuhan. Terkadang kalau kami ditegur, kami merasa sakit. Hari ini Tuhan, manakala kalau kami ditegur, kesakitan kami bisa menyukakan Tuhan. Biarlah ini sebagai pujian kami, penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Semua berdoa kepada Dia. Puji biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara. Ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihimu.